Salam literasi. Literasi, baca buku setiap hari, investasi, meraih mimpi. Ada cerita unik mungkin dia ingin mengungkapkan pengalamannya. Judulnya Bakul IPA. Oke guys, kembali lagi di sini bersama saya. Saat ini saya sudah berada di tempat pelatihan penulisan kreatif cerpen yang para siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah At-Taufik tadi telah mengikuti. Ya, saat ini adalah sesi istirahat nih. Tadi sudah selesai sesi 1, sekarang istirahat dan nanti akan ada sesi yang kedua. Nah, mumpung nih sekarang lagi istirahat, yuk kita bincang-bincang sama pematerinya yuk. Ya, yuk guys. Oke, kali ini kita sudah bersama pemateri kita yang hebat, Ibu Nikmatul Zahroh. Nah, di sini kami akan ada sesi berbincang-bincang dengan pemateri kita. Tadi workshop pelatihan penulisan kreatif siswa. Nah, di sini nanti kita akan menggali lebih dalam bagaimana beliau bisa melatih siswa-siswi di sini itu menulis dengan kreatif ya. Nanti kita akan dipandu oleh Ibu Eli Faridatul Hikmah berbincang-bincang dengan Ibu Nikmatul Zahroh. Ya, kepada Bu Eli saya persilahkan ya untuk berbincang-bincang dengan Ibu pemateri. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bersama Ibu Ani. Iya. Ibu Ani, perkenalkan saya Ibu Eli. Di sini nanti kita akan berbincang tidak lama ya Bu ya. Sebentar saja. Siap. Ya. Tadi kita kan sudah mengikuti pelatihan ya Bu ya. Pelatihan untuk anak didik kami yang berada di Madrasah Tsanawiyah At-Taufik. Tadi yang lebih khususnya di kelas 7, 8, dan 9. Hanya beberapa anak saja ya Bu yang kelas 9. Ya. Di sini nanti saya akan berbincang-bincang tentang pengalaman Ibu, tentang kepribadian Ibu, tentang nanti bagaimana sih Bu tanggapan Ibu tentang anak-anak tadi waktu pelatihan. Jangan tentang kepribadian saya. Oh tidak. Ya. Tadi ini bercanda loh ya Bu. Iya. Ya, yang saya mau tanyakan, bagaimana Ibu, menurut Ibu anak-anak tadi yang mengikuti pelatihan tentang penulisan kreatif cerpen, menurut Ibu bagaimana tadi? Ini pertama kali saya berkunjung ya, datang di MTS At-Taufik dan anak-anak luar biasa antusiasnya. Dimana kondisi sebelumnya itu kan mereka belum pernah menulis sama sekali, belum, masih nol ya, belum ngerti
apa namanya, dunia tulis menulis, iya. tapi semangatnya untuk belajar Iya. luar biasa. Itu dibuktikan tadi saya tidak hanya memberikan materi tapi langsung praktek. Ya, Iya. jadi praktek dan luar biasa, saya tercengang dengan Iya. hasilnya anak-anak tadi itu. Iya. Jadi keren-keren. Iya. Saya kasih stimulus untuk membaca judul saja luar biasa. Luar biasa, ya. Iya. Bahkan tadi ada yang sudah mempunyai karya tulis ya Ibu. Salah Saya satu dari siswa. Iya. Iya. Ada yang menanyakan bagaimana sih Bu untuk menerbitkan itu sudah luar biasa ya Bu. ya, Anak-anak sudah sangat termotivasi untuk menulis, membuat karya tulis. ya itu tadi saran saya, kalau memang sudah ada kemauan Iya. dari anak-anak, kalau tidak diwujudkan sayang. Iya, betul. Kita sudah nggak usah ngoyo-ngoyo Iya. untuk mengajak anak-anak, tapi anak-anak sudah tergerak dengan sendirinya. Jadi alangkah baiknya kalau kemauan anak-anak itu diwujudkan dalam suatu produk ya. Jadi Iya. sampai sampai menyajikan karya, Iya. gitu, menghasilkan karya. Iya. Belum ini Bu. Ini baru pertama kali juga. Ya, ya. Iya. Oke. Kemudian apa menurut Ibu pelatihan hari ini dengan waktu yang sangat singkat Iya. bisa memberi motivasi bagi anak-anak? Iya. Sebenarnya kalau judulnya itu workshop atau Iya. pelatihan itu, apalagi tujuannya produk buku, Iya. tidak bisa diberikan dalam satu hari. Iya, betul. Ya, jadi tadi itu saya memberikan secara ringkas Iya. ya, secara materi secara umum. Kemudian materi khusus kepenulisan juga tadi hanya sekilas. Iya. Mungkin pemahaman anak-anak ya saya rasa memang kurang. Iya. Tapi saya yakin Iya. kalau anak-anak di situ ada kemauan yang keras dan anak-anak komitmen Iya. untuk mewujudkannya, mereka akan belajar dengan waktu. Iya. Jadi nanti sambil mereka menulis apa adanya, karena tadi saya mengatakan kalau tulislah biar mengalir saja. Iya. Untuk urusan teknik kepenulisan kita bahas bersama-sama. Iya. Gitu. Itu, ya. Dengan berjalannya waktu ya Bu. Iya. Tapi harus komitmen. Harus komitmen Kita itu punya kuncinya. timeline ya. Iya. Kita punya timeline. Iya. Kalau memang biar tidak berlarut-larut. Iya. Jadi kalau sudah diputuskan 1 bulan selesai, jadi harus punya timeline. Iya. 1 minggu mereka harus sudah mengumpulkan draft awal, kemudian ada revisi 1 minggu, Iya. selanjutnya fix naskah lengkapnya itu dalam waktu 1 bulan sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Iya. Harus Harus jelas ya Bu. dan harus dipaksa. Ya, harus dipaksa. Ya, saya merasakan memang Iya. kalau mengerjakan sesuatu ada paksaan itu Iya, pasti betul. selesai. Iya, saya juga gitu. Kalau tidak dipaksa tidak bisa udah melaksanakan. Ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu. Prestasi yang sudah sangat banyak Ibu dapat itu dimulai dari usia berapa? Aduh. Kan nulisnya tadi sudah sangat banyak ya Bu. Prestasinya Ibu. Saya malu ini. Sebenarnya kalau di dunia tulis menulis itu sejak saya sekolah sih, Iya. sejak saya di Aliyah itu saya juga jadi redaktur majalah Aliyah waktu itu ya Iya. untuk siswa Iya. ya. Jadi ada namanya itu apa ya, saya lupa. Sudah lama sekali, tahun 92 saya SMA itu ya. Itu saya termasuk jadi redaktur di majalahnya. Kemudian saya juga mengerti sedikit-sedikit tentang ilmu jurnalistik ya. Namun karya-karya saya hanya terbatas terbitnya hanya di majalah dinding ya, hanya di tabloid madrasah ya, hanya di tabloid pondok waktu itu karena saya juga mondok. Kemudian setelah itu kuliah, di kuliah itu saya mencoba dengan sendirinya karena saya nggak punya ilmunya. Saya mencoba untuk mengirim tulisan di berbagai media cetak ya, di Jawa Pos dan sebagainya, dan semuanya itu emailnya kembali dan tidak diterima. Dan sampai akhirnya saya hanya menulis-nulis sesuai dengan kebutuhan saja. Artinya artikel menulis sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya. Pada akhirnya pandemi datang. Itu yang mengawali saya menjadi punya banyak karya. Tahun 2020 saya mulai nulis. 1 tahun saya terbit buku solo 2 langsung tahun 2020 itu. Yang pertama itu buku non-fiksi judulnya Pejuang Sinyal. Saya curhatkan di situ anak-anak belajar daring, susahnya belajar daring, suka dukanya belajar daring karena pandemi. Kemudian yang kedua itu Kumcer, kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen itu terbit di November 2022. Jadi dalam 1 tahun 2 buku solo. Antologinya saya lupa itu ada berapa. Kalau enggak ada 11 atau 9 atau 11 gitu dalam 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya
akhirnya menulis itu bikin ketagihan. Ya, kalau nggak nulis ya kayaknya nggak enak. Tapi harus ada stimulus kalau saya pribadi. Stimulusnya apa? Ikut lomba. Jadi ikut lomba itu mau nggak mau kita harus menulis, kemudian mengirimkannya ke panitia lomba, menang kalah urusan belakang, yang penting kita punya tulisan. Akhirnya dari tulisan-tulisan yang saya ikutkan di lomba-lomba itu jadi buku juga. Dan tahun 2022 terakhir, kemarin Desember itu terbit novel pertama saya. Dan mohon dibaca ya Bu ya. Tadi saya saya berikan ke MTS atau Taufik buat tambah koleksi perpustakaannya biar dibaca anak-anak. Ibu juga harus membaca, nanti dibuat ulasannya Bu ya. Jangan lupa foto. Foto sama buku saya. Pasti itu Bu. Karena tadi Ibu kan bilang membuat karya tulisan itu dari awal membaca. Jadi Ibu hobinya apa, membaca? Membaca. Sehingga bisa membuat karya tulis itu. Kalau melihat buku atau pameran buku tuh saya kalap. Sampai nggak terasa. Saya borong itu. Borong, karena buku murah kan pameran gitu ya. Terus sampai nggak terasa mesti, waduh kalap. Itu banyak sekali dan secara nggak terasa sedikit demi sedikit buku itu sudah ada 3 rak buku di rumah saya, dengan 1 rak susunnya itu ada 5. Jadi punya perpustakaan pribadi. Dan dari menulis, dari karya-karya kita itu bisa mengantarkan saya kemarin menjuarai juara 1 guru berprestasi di Kabupaten Jombang. Sangat luar biasa prestasinya. Baru 2020 ya Ibu? Mulainya. Mulai gencar menulis. Tapi sudah banyak sekali karyanya. Alhamdulillah. Kemudian kebahagiaan yang Ibu rasakan sebagai seorang penulis itu apa? Kebahagiaan bagi saya sebagai seorang penulis tentunya karya kita bisa terbit dan bisa dibaca banyak orang, memberikan manfaat kepada banyak orang. Apapun itu, entah bentuknya novel atau bentuknya cerita, sedikit banyak memberikan manfaat, itu saya sangat senang sekali. Gitu. Jadi mengenal mana sih Bu, kita Ibu bisa berdakwah melalui tulisan. Betul. Mungkin ada pesan-pesan moral yang kita sampaikan di dalam novel, atau pesan moral yang disampaikan dalam cerita, itu mereka baca, dan itu sedikit banyak itu salah satu bentuk dakwah dalam bentuk tulisan. Tidak harus dengan ceramah ya Bu. Bisa dengan tulisan itu menyampaikan dakwahnya. Pertanyaan selanjutnya, cara membagi waktu Ibu dengan mengajar dan menulis itu Bu. Saya kan dari tadi mikir gini, Bu Eli jangan lupa ikut menulis. Tuh saya mikir, lawang saya aja membagi waktu mengajar dengan keluarga aja masih belum teratur loh. Pasti keteteran ini bagaimana cara membagi mengajar dan menulis tuh. Saya ingin tahu, penasaran saya ini. Sepertinya saya sulit untuk menjelaskan. Kenapa ya? Karena memang tantangan terbesar itu manajemen waktu. Saya merasakan sendiri tantangan tersulit yang harus saya hadapi. Antara pekerjaan, kewajiban mengajar, kewajiban saya sebagai ibu di rumah, sebagai istri di rumah, dan juga menulis. Itu memang yang paling utama tantangannya adalah manajemen waktu. Dan itu saya rasakan sekali. Saya nggak pernah punya resep khusus atau apa. Saya termasuk orang yang tidak bisa memanage waktu. Saya akui saya termasuk orang yang careless. Jadi sampai teman-teman penulis itu memberi julukan ke saya itu Ratu DL, deadline. Apa-apa itu selalu bisa selesai, tulisan selesai, tapi mesti mepet deadline. Jadi itu yang kebiasaan buruk, jangan dicontoh ya. Kalau yang ini mohon jangan dicontoh. Cuman ini pengalaman yang memang berharga. Betapa kita harus bisa menghargai waktu dengan baik. Karena 1 menit 2 menit itu sangat berharga. Jadi jangan sia-siakan. Kalau memang kita sudah berkomitmen ingin menulis, ingin tulisan kita jadi dan dibukukan, kita juga harus komitmen untuk mengorbankan waktu zona nyaman kita untuk menulis. Gitu. Jadi zona nyaman antara lain contohnya mungkin kalau ibu-ibu nonton sinetron kayak gitu atau mungkin lebih banyak waktu di dapur itu kita maksimalkan gitu, kita minimize untuk dibagi waktu untuk menulis gitu. Untuk membuat tulisan, apa waktunya nanti malam atau waktu pagi atau ada waktu tertentu Ibu? Kalau saya saya
kebanyakan selama ini yang saya lakukan itu malam. Ya, karena pagi kerja sampai jam 3 ya. Karena sampai jam 3 baru nyampe rumah itu setelah asar, setelah pas asar udah ngurus rumah. Ngurus rumah nggak terasa sudah maghrib. Ya, habis maghrib mungkin dengan keluarga makan malam dan sebagainya. Mungkin habis isya itu baru bisa kencan dengan laptop. Bukan dengan suaminya. Iya, bukan kencan dengan laptop. Nah, kalau ada deadline yang harus diselesaikan, bahkan saya sempat begadang. Sampai begadang, iya. Dan deadline-nya yang mepet atau bagaimana? Ya, salah satunya itu suka dukanya menulis. Suka dukanya menulis. Betul. Tapi hasilnya sangat membahagiakan, Ibu. Ada kepuasan tersendiri ketika sudah jadi, alhamdulillah. Biasanya gitu. Iya, betul. Untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu, pesan dan kesan Ibu untuk madrasah saat pelatihan, apa kesannya, apa pesannya untuk kami? Saya terima kasih sekali diundang di madrasah ini ya, di MTS At-Taufik untuk berbagi dengan anak-anak. Saya harapkan tadi ilmu yang sedikit juga nyiprat di guru-gurunya. Mungkin guru-guru yang juga bisa menulis. Satu yang saya tekankan kepada anak-anak bahwa menulis itu menghasilkan karya. Tulisan kita akan bisa abadi meskipun kita telah tiada. Jadi jika anak-anak itu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Kalau ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Jadi jangan enggan, jangan segan untuk menulis. Apapun bentuknya, kita nggak boleh insecure. Nanti buku saya ini ada yang baca apa tidak, itu sudah di awal itu penyakit di awal, kita harus kita hilangkan. Jadi harus optimis, tulis aja, mengalir saja, terbit saja. Suatu saat tulisan kita akan menemukan sendiri pembacanya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata baik dari kami maupun anak-anak kami mewakili. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan menerbitkan karya-karya baru untuk semangat baru, semangat literasi. Literasi, Ibu. Baik, terima kasih. Itulah tadi bincang-bincang singkat bersama Ibu Nikmatuz Zahra MPDI. Semoga apa yang kita dapat bisa membuat manfaat bagi kita semua. Pesan dari saya yaitu, yang keren itu bukan anak muda yang bergaya, tetapi anak muda yang banyak karya. Salam literasi.